Untuk, jadwal kuliah hari ini, topiknya adalah evolusi dan sistematika mikroorganisme. Di slide ini nanti setelah selesai akan saya share dan kalau dilihat di setiap slide-nya itu ada, voice note-nya ya. Jadi nanti jika ada yang kurang jelas, terkait materi tertentu di bagian slide ini bisa didengarkan penjelasan saya melalui voice note tersebut. Oke, jangan lupa diperhatikan karena di akhir nanti seperti biasa ada kuis ya, dengan tipe soal sederhana dan intinya ingin mengevaluasi seberapa paham, kemudian seberapa perhatian ya kalian dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi jika ada hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Eh, Materinya relatif banyak ya, karena evolusi dan sistematika itu satu materi yang cukup luas juga. Jadi mohon bersabar jika dirasa terlalu banyak materinya, dan saya usahakan nanti yang poin-poin penting saja akan saya sampaikan. Baik. Oh ya, untuk presensi sudah bisa dimulai, sudah saya aktifkan, jadi setiap mahasiswa bisa mulai mengisi presensi melalui Siam. Matikan. Bukan. Mudah-mudahan terlihat meskipun tidak saya full screen. Ya, terkait evolusi mikroorganisme yang perlu kita ketahui di awal, karena terkait apa ya, kalau ingin mempelajari evolusi pastinya kita harus melihat ke belakang juga, yaitu sejarah. Dan kita tahu mikroorganisme suatu makhluk hidup ya yang memiliki kemampuan hidup yang relatif lebih luas ya, mampu hidup di kondisi ekstrim sekalipun sehingga eh, apa ya, evolusi mereka juga berhubungan dengan proses pembentukannya bumi itu sendiri. Nah, bumi kalau kita lihat usianya itu sudah kurang lebih 4,5 ya billion, berarti triliun ya, di atasnya miliar atau miliar ya, miliar tahun. Kemudian eh, adanya bukti bahwa kehidupan mikroorganisme itu dijumpai di bebatuan yang usianya ya kurang lebih 3,86 miliar tahun yang lalu ya di kawasan Southwestern Greenland. Itu di daerah mana nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, di bagian eh, gambar ini menunjukkan era ya, era dari proses pembentukan bumi ya sampai makhluk hidup pertama kali yang muncul. Ini berdasarkan teori-teori fosil ya yang ditemukan oleh para peneliti. Jadi ini bisa dikatakan gambar ini sebagai penjelasan secara umum terkait bagaimana perkembangan evolusi mikroorganisme. Jadi bagian kiri adalah era ya, bagian tengah ini adalah kejadian yang terjadi. Kemudian ada warna biru di sini menunjukkan ya awal mula adanya mikroorganisme. Kemudian bagian kanan, paling kanan di sini yang ada anosik atmosfer, artinya kondisi pada saat belum ada oksigen ya, masih istilahnya anaerob ya, tanpa oksigen di atmosfer bumi itu. Kemudian warna merah, jadi atmosfer,
konsentrasi atmosfernya semakin lama semakin meningkat seiring dengan, eee, meningkatnya waktu, ya sampai konsentrasinya sampai mendekati 100. Nah, di bagian sini kalau diamati sejak kapan mikroba tadi muncul, itu diawali di sini, origin of cellular life, di 4 BYA atau billion years ago. Seperti apa cellular life tadi, nanti penjelasannya. Kemudian, seiring dengan meningkatnya waktu, baru ada divergence, artinya, pembeda atau, muncul 2 kelompok mikroorganisme berbeda, memisah lah, ada pemisahan antara mungkin nenek moyangnya adalah cellular life, kemudian terpisah menjadi bakteri dan archaea. Kemudian baru asal mula atau asal usul munculnya kelompok mikroorganisme yang mampu berfotosintesis, namun tidak membutuhkan oksigen. Kemudian seiring jalannya waktu, munculnya asal-usul cyanobacteria. Ya, kita tahu cyanobacteria adalah mikroorganisme fotosintesis ya. Dan ada yang sifat oksigenik baru muncul, melakukan fotosintesis dan membutuhkan oksigen. Baru karena munculnya oksigenik fotosintesis inilah, maka ini setelah kalau 3 ke 2,5 berarti setengah ya, setengah miliar tahun kemudian, ya sangat lama sekali kan, baru oxidation event. Artinya proses oksigen yang melimpah mulai dihasilkan ya, karena aktivitas mikroorganisme oksigenik fotosintesis dan cyanobacteria ini. Oleh karena itu kita lihat kadar oksigen di atmosfer mulai meningkat. Nah, itu ya start of the Great Oxidation Event. Jadi kejadian itu dinamakan Great Oxidation Event. Dari sini setengah miliar tahun kemudian terbentuklah lapisan ozon. Setelah itu karena adanya lapisan ozon, maka mulai ada bukti kemunculan multiseluler eukariot, itu mikroorganisme multiseluler eukariot di era proterozoik, dengan meningkat sampai akhirnya Cambrian explosion ya, itu mulai muncul hewan pertama, kemudian sampai lama ini ada dinosaur ya, dinosaurus, dan sampai dinosaurus extinct atau punah. Ya, jadi tidak perlu diteruskan lagi. Yang paling penting di sini adalah bagaimana asal mula origin of cellular life, nanti seperti apa itu cellular life, terus bagaimana terjadinya pemisahan bakteri dan archaea tadi, terus bagaimana kok bisa muncul ada oksigenik fotosintesis. Nah, jadi poin penting di evolusi di materi ini adalah di bagian ini ya, sampai ada peningkatan kadar oksigen di atmosfer. Oke. Nah, ini tadi yang dikatakan ya, di slide awal ini ditemukan bukti pertama adanya microbial life di bebatuan. Nah, ini adalah bebatuan yang diamati dengan mikroskop elektron di Afrika Selatan. Tampak ada struktur ya seperti bakteri berbentuk batang atau rod ya, rod shape bakteria. Nah, kemudian juga itu yang dinamakan stromatolite. Jadi stromatolite diartikan sebagai microbial mats. Mat itu adalah seperti karpet gitu ya, yang sudah berupa fosil. Itu tersusun atas berlapis-lapis
prokariot ya, kelompok prokariot yang berbentuk filamen ya. Filamen itu seperti jamur gitu ya, bentuk lapis pipih itu yang terjebak di sedimen. Sehingga kalau kita perhatikan kalau dalam seperti kue lapis, nah mungkin puasa-puasa main kue lapis, itu kalau berlapis-lapis itu kan lama-lama seperti membesar gitu ya, itu ibaratnya seperti tadi bebatuan. Itu juga ditemukan di bebatuan juga di dalam batu tersebut terjebak ya selama 3,5 miliar tahun yang lalu atau bahkan lebih muda. Nah, di masa sekarang pun masih dijumpai stromatolite ya, karena memang seperti hanya kalau kalian melihat terbentuknya stalaktit, stalagmit itu ya, dan tetesan air mengandung kapur, lama-kelamaan akan membentuk batuan kapur. Demikian juga dengan mikroorganisme, kalau di tanah, terus dia semakin banyak akan bereproduksi, dia membentuk biofilm akan meningkat jumlahnya di satu posisi yang sama, lama-lama dia akan berlapis-lapis itu kan. Nah, itu di masa modern sekarang juga ada stromatolites yang terbentuk ya lebih muda lah istilahnya. Nah, perbedaan antara stromatolite yang kuno ya ancient sama yang modern tadi itu membuktikan bahwa adanya bakteri yang berbentuk filamen yang bisa melakukan fotosintesis namun tidak membutuhkan oksigen. Ya, jadi ini definisinya panjang sekali. Anoxygenic phototropic filamentous bacteria itu terbentuk itu membentuk tadi ancient stromatolites. Jadi ancient stromatolite tadi tersusun atas tadi bakteri filamen phototrophic anoxygenic. Ini relatif atau seperti hanya dengan green non-sulfur Bacterium chloroflexus. Jadi kalau ide lebih bisa disamakan dengan ini ya, kalau apa ya, ditemukannya sekarang itu bakteri yang mungkin masih dijumpai. Jadi green atau ya bisa phototrophic, anoxygenic karena dia tanpa oksigen, juga non-sulfur ya, dia tidak menggunakan sulfur, Bacterium, genusnya Chloroflexus. Nah, sedangkan yang modern stromatolite tadi didominasi kelompok Cyanobacteria phototrophic oxygenic. Jadi bedanya dia menggunakan oksigen dan tidak bentuk filamen lagi. Kalau Cyanobacteria seperti bakteria pada umumnya. Oke. Nah, ini gambar penemuan fosil stromatolite yang ancient tadi ya. Di seperti ada berlapis-lapis gitu, filamen-filamen. Nah, ini yang ditemukan 1,6 billion, jadi lebih muda. Biasanya di perairan ya, di pantai gitu ya. Ada seperti batu karang itu padahal itu adalah fosil ya, batu yang mengandung fosil mikroba. Oke, kemudian nah ini lebih dekat dan yang modern. Yang gambar E ini yang kelompok yang modern, artinya yang komponennya bukan anoksigenik tapi oksigenik. Seperti seperti mirip karang, batu karang gitu. Jadi kalau dilihat dalamnya lagi dan dilihat dengan mikroskop elektron akan tampak seperti fosil mikroba. Nah, ini yang dimaksud tadi ya, filamentous bacteria tadi. Oke. Di fosil bakteri dan eukariot, bahkan ada ditemukan juga eukaryotic cell yang sudah memfosil. Gambar B di sini artinya microfossil of eukaryotic cells from same rock formation. Jadi pada batuan yang sama ditemukan juga fosil dengan struktur mirip eukaryotic cell. Itu diduga cellular structure ini mirip dengan modern green algae, yaitu Chlorella species.
Kalau yang, ancient tadi, itu ditemukan di Australia Tengah ya, modern Filamentous cyanobacteria. Jadi, seperti modern cyanobacteria. Oke, mohon maaf ya, cyanobacteria memang penampakannya filamentous ya, filamen, bukan seperti bakteri yang bentuk batang itu, filamentous. Nah, tadi saya katakan ada tahapan itu disebut origin of cellular life. Nah, eee, bagaimana asal mula cellular life tadi, jadi kalau seluler berarti masih levelnya sel ya, bukan, jaringan. Kalau kita tahu, awal mula bumi tadi kan anoksik ya, dan panas sekali, lebih dari 100 derajat Celcius, suhu permukaan bumi. Sehingga first biochemical compounds itu, eee, tersusun atas sistem yang abiotik ya, karena, that set the stage of origin of life. Jadi, karena kita tahu komponen dari mikroorganisme atau makhluk hidup pasti ada senyawa biokimianya ya. Itu yang sebagai awal mula cellular life, jadi harus ada komponen biokimia dulu. Nah, ada dua hipotesis ya, origin of cellular life tadi. Hipotesis pertama disebut surface origin hypothesis. Jadi kehidupan sel tadi dimulai di permukaan bumi. Hipotesis ini berpendapat bahwa first membrane enclosed, artinya sel tadi ya, sel tadi self-replicating cells, jadi mampu melakukan replikasi, muncul di primordial soap rich in organic and inorganic compounds in ponds. Jadi di permukaan bumi itu semacam ada seperti pondnya kolam gitu, yang mengandung senyawa-senyawa baik organik maupun anorganik. Itulah yang menjadi penyusun tadi, first membrane enclosed. Nah, dari sini belum disimpulkan ini sebagai makhluk hidup ya. Jadi seperti struktur yang tertutup oleh membran gitu aja dan mampu bereplikasi. Namun karena ada suhu yang berfluktuasi ya di permukaan bumi tadi, dan bahkan juga ada impact dari meteor ada dust cloud, jadi debu dari awan, bahkan badai juga itu menggugat istilahnya hipotesis tersebut. Di istilahnya tidak mungkin ya, karena suhu yang tinggi tidak memungkinkan adanya cellular life tadi muncul di permukaan bumi. Memang dibantah istilahnya. Kemudian hipotesis kedua namanya subsurface origin hypothesis. Jadi ini menyatakan kehidupan atau cellular life tadi berawal dari hydrothermal spring. Jadi di bawah dasar laut. Di dasar laut tadi mengandung ada seperti mata air panas gitu ya. Nah, ini lebih meyakinkan hipotesis ini. Alasannya pertama, kondisi di dasar laut tadi relatif stabil. Ya, meskipun panas tapi suhunya stabil. Tidak, kalau di permukaan kan sudah panas sekali, kadang ada campur tangan meteor, ada debu dari awan, ada badai dan sebagainya. Jadi relatif berubah-ubah. Nah, di bagian hydrothermal spring juga itu suplai energinya juga melimpah dan konstan. Jadi selalu ada. Sebagai contoh ada hidrogen, ada H2S ya, yang tersedia pada area tersebut. Nah, pasti kalian pernah mendengar ya kalau dari film dokumenter atau National Geographic, kalau di dasar laut tadi ada ya ocean hydrothermal spring.
ya seperti gunung lah, gunung di bawah laut gitu. Kalau ini ukurannya mungkin relatif kecil lah kalau disebut gunung. Jadi di sini Eee, suhunya tinggi juga ya, mendekati 100 derajat, kurang lebih 100 derajat Celcius. Namun ada, molekul hidrogen dan sulfur juga di sini. Namun setelah mengarah ke atas ya, semakin ke atas suhunya semakin turun ya, di bawah 20 derajat Celcius. Karena kita tahu di dasar laut itu kan, ya karena kena campur tangan air juga ya, jadi menurunkan suhu tadi. Nah, di sini ada presipitasi muncul ya, ada silika, karbonat terbentuk di sini karena, secara otomatis, ada tekanan dari bawah ke atas, dia akan selalu keluar ke atas. Sehingga, senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang mungkin terjebak di situ akan, terendapkan. Mungkin semakin lama semakin menjulang. Dan itu ada komponen yang dikeluarkan seperti CO2 dan Ni ya nikel, kemudian ada V besi, komponen besi, seperti itu. Jadi di bagian bawah ini panas, cenderung basah, ya. Kemudian kalau di atasnya lebih dingin, more oxidized, jadi ada oksidasi, ada komponen O di situ ya. More acidic, jadi lebih relatif asam, pH-nya. Nah, rupanya yang hipotesis kedua itu yang lebih bisa diterima. Kemudian prebiotic chemistry. Jadi sebelum ada makhluk hidup ya, prebiotic. Komponen kimianya, early earth set stage of self-replicating system. Jadi kalau intinya kan kalau makhluk hidup tadi pasti harus bisa bereproduksi ya. Jadi istilahnya komponen tadi cellular life tadi berusaha atau mampu melakukan tadi self-replicating. Nah, first self-replicating system may have been RNA based. Jadi senyawa atau molekul penting yang bisa bereplikasi tadi itu adalah senyawa yang mirip ya atau seperti RNA yang kita ketahui di masa sekarang. Jadi istilahnya RNA world theory. Nah, RNA ini mampu mengikat molekul-molekul yang lebih kecil lainnya, seperti ATP yang sekarang kita sebagai energi tadi ya, dan juga nukleotida. Ya mungkin nggak perlu ditanya dari mana asalnya ATP dan nukleotida, mungkin dari teori ini istilahnya ya memisalkan ya, karena small molekul apalagi ya yang kira-kira bisa diikat RNA yang lebih kecil lagi dari RNA. Ya kalau zaman modern sekarang ya ini nukleotida dan sebagainya. Dan RNA memiliki kemampuan aktivitas katalitik, ya, bisa mengatalis atau memulai suatu proses. May have catalyzed its own synthesis. Nah, aktivitas katalisis ini perannya untuk mengkatalisis sintesis dia sendiri, makanya dikatakan self-replicating system. Jadi dia bisa bereplikasi dengan sendirinya. Nah, ini model origin of cellular life. Tadi ya, RNA world theory tadi adalah skenario yang mungkin bisa menjelaskan evolusi cellular life. Saya besarkan di sini. Berarti ya, bumi steril, kemudian prebiotic synthesis tadi ya, ada protein RNA secara abiotik ya. Nah, ini RNA, bisa melakukan self-replicating RNA. Kemudian RNA satu menjadi 2. Kemudian RNA tadi, di luar tadi ada lipoprotein vesicle. Jadi RNA tadi akan masuk ke vesicle seperti kantong yang komponennya adalah lemak dan protein. Makanya RNA yang terselubung ini disebut early cellular life. RNA as coding and catalytic molecule. The self-replicating RNA could have become
cellular entities by becoming stable or integrated into lipoprotein vesicle. With the time, jalannya waktu, protein menggantikan catalytic function tadi, dan DNA menggantikan RNA. Jadi seperti yang sekarang. Jadi kemudian ada protein, berevolusi, akhirnya DNA menggantikan RNA, dan akhirnya modern cellular life yang kita temui sekarang dari DNA, replikasi, ya, transkripsi RNA, dan translasi menjadi protein. Seperti kita diskusikan minggu lalu. Jadi ini hipotesisnya, the RNA world asal mula sel, terutama sel mikroorganisme. Oke. Nah, sedangkan yang sisi kanan ini memperjelas lagi bagaimana proses tadi ya di hydrothermal spring tadi. Ini adalah gambaran yang mungkin masih bisa dijumpai sekarang. Makanya para peneliti bisa membuat hipotesis ini karena hydrothermal spring itu masih ada dan ya tidak banyak berubah komponen molekulnya, abiotiknya. Ya, dari bagian ini yang banyak penyusun-penyusun penting untuk kehidupan, ada gula, ya, ada ditemukan asam amino juga, ada nitrogen base, ya. Semakin ke atas dia semakin mature, semakin dewasa ya untuk penyusunannya. Jadi seperti kompartemen-kompartemen itu. Makanya tadi akhirnya lipid bilayer tadi took place the mineral compartment, allowing the first cell to disperse to new habitats. Jadi ya seperti dia akan bisa terlepas gitu ya. Dan ini butuh waktu miliaran tahun tadi ya, sangat lama sekali. Oke, ini kita simpulkan lagi. Ada prebiotic chemistry, senyawa-senyawa biological building blocks ya yang masih terpencar-pencar, ada asam amino, nucleoside, sugar ya. Kemudian mulai terbentuk RNA yang bisa catalytic, self-replicating. Kemudian perjalanan waktu, ini masih pre-cellular life. Ada protein sintesis ya, RNA template translation, baru nanti ada DNA replication transcription. Nah, di sini ada cellular life terbentuk di area era early cellular life. Jadi ada horizontal gene transfer juga between cells. Di lipid bilayer sudah terbentuk, cellular compartment, early cell likely ya. Jadi likely ya semacam seperti sel awal mula, kemudian head high rate yang memiliki kemampuan horizontal gene transfer. Setelah early cellular life muncullah luka ini ya. Apa itu luka? Luka singkatan dari less universal common ancestor ini ya. The less universal common ancestor. Nah, di sini komponennya sudah komplit ya. Baru dari sini ada pemisahan antara bakteri dan archaea. Komponen DNA replication, transcription, translation all in place. Nah, baru ada diversifikasi, ada pemisahan antara bakteri dan archaea. Ini adalah 3,7 miliar tahun yang lalu. Nah, DNA memang relatif lebih stabil ya molekulnya, sehingga menjadi komponen genetik ya. Kemudian ada 3 bagian dari sistem yang berevolusi, yaitu DNA, RNA, dan protein. Itu yang selalu berevolusi, yang sampai sekarang sudah mulai stabil dan became universal among cells. Nah, kemarin saya barusan membaca sebuah artikel ya, temuan baru mungkin akan menjadi gebrakan juga. Rupanya evolusinya sekarang masih berjalan, yaitu kalau kita tahu sekarang ada basa nukleotida ATGC, itu ditemukan basa Z. Jadi entah nanti dampaknya ke mana, itu sudah dikonfirmasi 3 kelompok riset di dunia, di Cina, di Eropa, di Jepang ya, melakukan riset tadi dan konfirmasi benar itu ada bahasa yang baru.
dan secara alami tiba-tiba muncul, dan itu diteliti dari virus pemakan bakteri atau bakterofag. Oke, nanti kalau coba saya cari artikel lengkapnya, saya hanya membaca dari semacam eh, dari artikel populer ya, jadi itu dibahasakan lebih awam gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi important step tadi untuk shallow life tadi harus ada lipid juga ya yang akan melindungi bagian luarnya, kemudian synthesis of phospholipid membrane vesicle, enclose the cell biochemical and replication machinery. Nah, itu kenapa kok ada teori itu? Nah, itu sekarang rupanya itu mirip dengan Montmorillonite clay vesicle yang teori itu sama dengan keberadaan ini ya, ada vesicle ini RNA. Vesicle yang dibentuk partikel seperti clay gitu ya, seperti lempung gitu. Itu yang untuk mempermudah menjelaskan teori tersebut. Kemudian luka tadi apa, yaitu luka adalah populasi sel awal ya, from cellular life, ya nanti akan memisah di nenek moyang dari modern bakteri dan archaea. Jadi kalau kalian perhatikan ada pohon filogenetik, cabang paling awal, paling ancestor itu adalah ya ini, the last universal common ancestor, di nenek moyang bersama, tapi yang universal dan terakhir. Itu istilahnya luka. Oke, ini mungkin tidak perlu saya ulangi lagi, jadi mungkin bisa dipelajari karena waktu ya, terkait dengan munculnya oksigen tadi seperti apa. Jadi intinya dengan adanya oksigen itu maka proses diversifikasi munculnya organisme baru itu sangat tinggi sekali. Akhirnya bisa metabolisme kemolitotrof itu mulai berkembang ya. Sehingga karena kemolitotrof berkembang maka metabolit yang berupa senyawa organik itu semakin melimpah. Nah, kalau senyawa organik melimpah itu menjadi sumber bahan organik, muncullah kemoorganotrof. Jadi berevolusi. Jadi karena tadi awalnya komponennya anorganik maka kemolitotrof. Tapi kalau sudah banyak bahan organiknya maka ada muncul organisme yang kemoorganotrof yang menggunakan senyawa organik sebagai sumber energinya. Oke, ini sudah. Dengan adanya oksigenik fotosintesis tadi ya bisa mengubah evolusi secara dramatis atau karena adanya oksigen tadi yang sangat penting sekali sehingga tadi ya great oxidation event tadi sehingga akumulasi oksigen although could not accumulate until react with abundant. Jadi oksigen tadi kan bisa bereaksi dengan besi FeS2. Nah, itu ditandai dengan adanya fosil ya, ada bebatuan yang berlapis-lapis itu mengandung besi, iron oxide. Jadi ini membuktikan bahwa pada saat itu sudah ada oksigen. Ini ada ikatan antara besi dan oksigen atau besi yang teroksidasi ya, itu muncul seperti ini. Itu yang membuktikan. Dan ini bisa dihitung berapa tahun gitu kan. Oh, benar berarti ada oksigen pada tahun tersebut. Oke, jadi karena ada oksik atmosfer tadi, maka new metabolic pathway tadi akan semakin berevolusi, more energy, dan anaerobic metabolism. Kita tahu bahwa metabolisme yang menggunakan oksigen tadi kan ATP-nya lebih besar ya, berapa 36 atau 38 itu. Sedangkan kalau anaerob kan hanya 2 ATP-nya. Jadi itu yang memunculkan evolusi baru. Oke, oksigen saya skip. Dengan adanya oksigen maka bumi pun berevolusi ya, terbentuknya ozon ya, yang akan melindungi lapis permukaan bumi. Dari situ maka mulai teori endosimbiosis mulai berkembang. The origin of eukaryotik. Jadi dari mana sel eukaryotik itu berasal, itu ada teori yang disebut endosimbiosis yang berpendapat bahwa mitokondria dan kloroplas itu muncul dari
symbiotic association atau hubungan simbiosis antara prokariot within another type of cell. Jadi sesama prokariot tadi, tapi tipe selnya berbeda. Ada dua hipotesis di endosimbiosis tadi. Hipotesis pertama bahwa eukariot tadi bermula dari asal mula nukleus, ya, nukleus bearing di ada kelompok prokariot, ada nukleusnya, that later acquire mitochondria dan chloroplast. Yang tiba-tiba ini ada prokariot yang bernukleus tiba-tiba mendapatkan mitokondria dan kloroplas. Kita tahu kalau ada sel mengandung mitokondria dan kloroplas itu adalah asal komponen organel dari eukariot kan. Nah, jadi mitokondria dan kloroplas tadi masuk ke sel tadi secara mekanisme endosimbiosis. Nah, ini dua hipotesis tadi. Oke, saya jelaskan. Jadi poin A, gambar A di sini, ini ada bakteria eukarya yang menjadi pembahasan kita kapan munculnya, dan ini archaea. Ini kita tahu awal mula sebelum ada eukarya sudah ada bakteria dan archaea. Nah, tiba-tiba ya ada kloroplas dan mitokondria di situ. Jadi kelompok bakteri ini adalah sebelumnya belum dinamakan mitokondria atau kloroplas, ini bakteri aja ya, bakteri prokaryotik gitulah. Kalau kloroplas berarti bakteri yang fotosintetik. Sedangkan ini ada archaeus sepanjang jalannya evolusi. Nah, nukleus tadi di bagian archaea tadi mulai terpisah menjadi dua cabang membentuk nukleus. Berkembang jadi archaea tadi membentuk nukleus. Ini warna hijau hanya untuk membedakan saja. Kemudian baru endosimbiosis mitokondria bersimbiosis dengan nukleus archaea yang bernukleus tadi. Kemudian kloroplas juga, sehingga ini menjadi cikal bakal misalnya antara animal dan plants, jadi eukarya. Itu yang menjadi, kalau dibaca di penjelasan di sini, bacterial ancestor of mitochondrion and then cyanobacterial ancestor of chloroplast. Jadi mitokondria itu adalah nenek moyang dari bakteri, kemudian chloroplast adalah nenek moyang dari cyanobacteria. In which point nucleated line diverge into lineage giving rise to plant and animals. Tadi karena archaea tadi ada yang tetap bertahan dengan struktur mulanya archaea, ada yang mulai berevolusi membentuk nukleus. Sedangkan yang B, hipotesis kedua, namanya hydrogen hypothesis, yaitu bacterial ancestor tadi mitokondria was taken up endosymbiotically by species archaea. Jadi mitokondria tadi istilahnya kayak dimakan ya, dia masuk ke dalam sel archaea. Ukuran archaea relatif lebih besar, jadi mitokondria masuk. Kemudian nukleus terbentuk sepanjang jalan, maka kloroplas juga masuk ke nukleus yang sudah ada mitokondrianya. Jadi diawali mitokondria yang endosymbiotically dengan spesies archaea, and then nucleus develop later, gitu ya. Kalau yang awal ini kan nukleus terbentuk dulu, baru endosimbiosis dengan mitokondria dan kloroplas. Kalau ini endosimbiosis dengan mitokondria, baru nukleus terbentuk. Sedangkan cyanobacter ancestor kloroplas tadi taken up endosymbiotically by ancestor of plants and algae. Jadi tidak ditunjukkan di sini. Oke. Jadi itu teori yang berkembang seperti itu. Nah, ini para peneliti bisa memunculkan teori ini ya berdasarkan dugaan atau hipotesis ya, karena memang jadi di masa lalu, jadi kadang kita para peneliti harus mencari atau mencari kebenarannya itu berdasarkan ya organisme atau mempelajari genomnya dan sebagainya, apakah ada dugaan seperti itu. Dan kalau dilihat dari sisi genom, rupanya genom mitokondria ya, mitokondria kemudian kloroplas itu sama komponennya dengan cyanobacteria
dan mitokondria tadi ada kesamaan dengan genom di bakteri. Maka itu yang membuat dugaan seperti itu bahwa mitokondria dan kloroplast itu dulunya adalah bakteri yang berindosimbioses dengan archaea yang membentuk nukleus tersebut. Oke. Ya ini tadi ya hidrogen hipotesis tadi yang kedua bahwa eukaryotic cell arose from intracellular association between O2 consumption bacteria, jadi simbionnya, which give rise to mitochondria and archaean host. Jadi ada bakteri yang bisa mengonsumsi O2 tadi ya, dan give rise to mitochondria and archaean host. Yang kalau kita lihat gambarnya di sini kan ya, ini adalah H2 producing cell bacteria by H2 consuming cell archaea. Sebentar, ini kok O2 ya di sini maksudnya. Yang di sini adalah sel yang penghasil hidrogen, itu akan dimakan oleh sel archaea yang bisa mengonsumsi H2. Jadi sumber energinya dari H2. Itu hipotesisnya. Makanya disebut hidrogen hipotesis karena archaea memakan bakteri penghasil hidrogen. Oke, mungkin ini maksudnya hidrogen H2 ya, bukan O2. Oke. Hipotesis tadi ya, hipotesis 2 itu tadi menunjukkan bahwa eukaryotik adalah kimerik. Jadi sel eukaryotik adalah gabungan dari dua sel yang berbeda. This is supported by several feature. Jadi ini tidak sembarangan ya hipotesis ini. Alasannya adalah pertama, eukaryot tadi memiliki komponen lipid yang sama ya, dan metabolisme energi yang sama dengan bakteri. Itu alasan pertama. Yang kedua, eukaryot tadi juga melakukan transkripsi, translasi, sebagaimana dengan archaea. Jadi tadi karena nukleusnya tadi berasal dari archaea tadi, maka itu yang menduga bahwa archaea adalah gabungan dari tadi archaea eukaryot gabungan antara bakteri dan archaea tersebut. Dan ini beberapa persamaannya tadi ya, di archaea, eukarya, jadi ada irisan-irisan ini. Ada 5 dan 16, kalau kita lihat 5 adalah inteins, ya kan, 16 adalah genomnya. Kemudian ini transkripsi translasi 19 RNA sebagai genetic messenger dan 9 ribosom sebagai sintesis protein. Jadi itu persamaannya. Kemudian ini adalah perbedaan utama dari ketiga domain tadi ya, bakteri, archaea, dan eukarya. Yang bisa kalian baca sendiri. Oke, itu terkait proses pembentukan cellular life, ya, bakteri, archaea, kemudian eukaryotik dengan hipotesisnya. Sekarang proses evolusinya, teorinya seperti apa? Kita tahu evolusi tadi berawal dari perubahan genomnya ya, itu berubah itu bisa mekanisme bisa melalui mutasi, yaitu perubahan sekuen nukleotida, itu baik karena proses alami karena kesalahan replikasi, ada radiasi UV, dan faktor lingkungan lain. Dan mutasi ini adalah salah satu mekanisme adaptasi ya, supaya organisme tadi cocok dengan lingkungannya, supaya bisa bertahan hidup. Itu melakukan mutasi. Kalau mutasinya itu memang fit dengan kondisi lingkungan, artinya menguntungkan, maka itu akan terus dijaga sehingga muncullah karakter baru atau jadinya evolusi tadi. Beberapa perubahan genetik lainnya juga merupakan bagian dari proses mutasi, ada duplikasi, ya, ada juga horizontal gene transfer, itu termasuk yang akan berkontribusi pada perubahan materi genetik, dan gene loss, jadi ada gen yang terlepas. Jadi selain mutasi tadi ya, perubahan itu bisa perubahan genetik juga melalui gene duplication ya, horizontal gene transfer, dan gene loss. Juga selain mutasi juga ada mekanisme rekombinasi. Jadi ini ada segmen DNA yang lepas kemudian bergabung dan menjadi kombinasi baru. Kemarin sudah kita jelaskan di situ. Integration genome occurs through horizontal gene transfer juga
terjadinya rekombinasi, baik homolog, non-homolog rekombinasi. Jadi proses evolusi di mikroorganisme bisa terjadi melalui mutasi tadi dan rekombinasi. Dan mutasi tadi adanya kesalahan replikasi dan faktor lingkungan. Untuk rekombinasi lebih disebabkan karena horizontal gene transfer ini. Oke, mungkin ini bisa saya skip. Ini terkait selection and fitness tadi ya, bagaimana yang netral, yang merusak atau yang menguntungkan. Nah, untuk filogeni ini adalah sejarah evolusi suatu kelompok organisme. Seperti apa sejarahnya. Kemudian ini secara tidak langsung juga terkait dengan data-data sekuen nukleotida. Ini kalau filogenetik ya, itu adalah kata sifatnya, ini filogeni kata bendanya, molecular clocks atau disebut chronometers. Ini adalah gen tertentu atau protein tertentu yang digunakan untuk mengetahui perubahan evolusinya, measure of evolutionary change. Dan asumsi secara umum bahwa nukleotida itu selalu berubah ya secara konstan, rate yang konstan, dan generally netral and random. Jadi secara alami nukleotida itu selalu berubah, terutama di mikroorganisme dengan laju yang konstan dan tidak merusak ya, tidak sifatnya lebih netral gitu ya, dan acak terjadinya. Oleh karena itu, molecular clocks atau istilahnya parameter yang digunakan adalah ini small subunit ribosomal atau disingkat SSU rRNA genes. Nah, ini rRNA genes ini ditemukan di semua domain kehidupan ya. Untuk prokariot itu namanya 16S, jadi small subunitnya itu 16S, sedangkan kalau eukariot adalah 18S. Kelebihannya kenapa SSU ini digunakan sebagai molecular clock, atau kalau kita kembali, molecular clock adalah sebagai parameter untuk melihat perubahan evolusi. Itu pertama, secara fungsional dia konstan. Jadi perannya itu, fungsinya itu ya sebagai untuk mendukung proses sintesis protein ya, ribosomal RNA tadi. Kemudian sufficiently conserve. Jadi kita tahu nukleotida itu selalu berubah. Namun untuk rRNA ini perubahannya itu sangat lambat ya. Jadi cenderung terkonservasi karena perubahannya lambat, butuh waktu sangat lama. Sedangkan area gen lain, yaitu selain SSU ini, itu perubahannya relatif lebih cepat. Untuk jumlahnya panjang base pair-nya, fasa nukleotidnya itu kurang lebih 1.500, jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, jadi sufficient. Itu mencukupilah untuk proses karakterisasi dan sebagainya. Mutasi, jika nukleotida tadi berubah, makanya ini lama sekali perubahannya. Kalaupun terjadi perubahan akhirnya pada satu titik, itu sifatnya letal. Itu bisa organisme tadi akan berdampak mati, punah kalau ini. Makanya diusahakan mungkin ada mekanisme khusus 16S atau 18 ini terjaga tidak sampai terjadi mutasi. Kemudian independent constant pressure of selection. Jadi terkait seleksi mutasi tadi itu dengan tekanan lingkungan tadi ya itu tidak apa ya independen, artinya tidak terkait lah dengan faktor faktor penyeleksi tersebut ya. Kemudian almost no horizontal gene transfer. Jadi tidak terjadi perpindahan gen atau nukleotida atau gen di area ini tidak mungkin lepas dan tidak bisa hampir ya tidak terjadi horizontal gene transfer untuk area ini. Kita tahu horizontal gene transfer lebih banyak adalah plasmid kan. Kalau 16S ini berada di bukan di plasmid tapi di bagian istilahnya kromosomnya ya, kromosomnya. Tidak di plasmid. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini small subunit ini yang kuning ini ya, ini yang coklat adalah large subunit.
Nah, ini adalah 16S pada E. coli. Warna-warna ini adalah V, variable region. Jadi setiap organisme itu V region ini akan berbeda-beda. Sehingga area yang berbeda ini menjadi dasar untuk membedakan ini spesiesnya sama atau tidak. Itu karena ada perbedaan yang bervariasi di area-area ini. Ada mulai V variable region 1 sampai variable region 8. Dan yang putih ini yang cenderung konstan tadi ya, sama semua organisme sama. Jadi kalau kita ingin membedakan apakah ini spesies yang berbeda atau sama, itu pastinya ada hal yang membedakan kan. Yang beda adalah di area region ini, V region ini, variable region. Sehingga itu menjadi dasar untuk identifikasi secara molekuler. Ini untuk pohon filogeninya ya, awalnya istilahnya Monera, kemudian ada Protista, dan itu dikembangkan oleh Carl Busch ya. Ini yang menjadi pionir penggunaan small subunit tadi menjadi bagian dari kajian filogenetik pada tahun 70-an. Kemudian Carl Busch juga yang me-establish pertama kali domain kehidupan, ada bakteria, archaea, dan eukarya. Oke. Ini saya skip aja. Nah, untuk membedakan sekuen RNA tadi, komparatif rRNA itu sangat penting sekali ya. Jadi tadi ya, untuk mengidentifikasi suatu spesies bakteri atau membedakan atau mempelajari evolusinya itu melalui rRNA tadi kan, makanya perlu di sekuen untuk melihat apa basa nukleotidanya yang menyusun. Nah, tahapannya, prosedurnya itu meliputi apa saja, ada 3 prosedur utama. Yang pertama adalah amplifikasi atau memperbanyak gen 16 tadi ya, 16 atau 18, satunya yang small subunit tadi. Kemudian setelah diperbanyak, diamplifikasi, kemudian di-sekuen atau diurutkan gen yang teramplifikasi tadi, di sequencing, artinya dibaca basa nukleotidanya apa saja. Setelah ada hasil sequencing-nya, baru dianalisis urutan tadi, basa nukleotida tadi, dan dibandingkan dengan sekuen lain dengan acuan reference dari database. Ada 3 tahapan ya, amplification, sequencing, dan analysis of sequence. Nah, ini hasil dari amplifikasi, ini adalah hasil dari PCR, dengan menggunakan mesin alat namanya PCR. Diamplifikasi, maka pita-pita DNA ini akan didapat. Nah, DNA ini akan diekstraksi, diambil ya pita DNA-nya ini, kemudian dilakukan sequencing. Nah, tahapannya, nah, seperti di sini. Ini adalah sekuen. Setelah di sekuen akan mendapat informasi basa nukleotidanya, baru di alignment, ini analisisnya ya, dilakukan analisis di alignment dibandingkan dengan database. Jadi dari isolasi DNA, kemudian ini gen 16S tadi diamplifikasi, kemudian di running di electrophoresis muncul ini untuk melihat pita DNA-nya, baru di sequencing ini muncul seperti warna-warna, ini hijau mewakili adenin, merah ini sitosin, biru guanin ya, T adalah kuning, kemudian disejajarkan dengan database, sehingga akan diperolehlah pohon filogenetik tadi. Oh, ini spesies apa, ini spesies apa. Jadi ada 3 tahap, ada tahap amplifikasi di sini, ada tahap sequencing, dan ini analisis sekuennya. Oke, tolong diingat. Kemudian mungkin nggak perlu. Nah, ini tadi ya, kalau sudah dianalisis itu untuk di alignment, disejajarkan. Makanya ini antara spesies 1 dan spesies 2, jika setelah disejajarkan akan muncul gap. Nah, gap ini yang membedakan, oh berarti spesies 1 ini berbeda dengan spesies 2, karena ada basa nukleotida yang tidak ada di spesies 1, tapi ada di spesies 2. Seperti itu. Jadi jumlah sekuennya pun yang match itu berapa, itu akan terbaca. Oke. Nah, database apa yang digunakan namanya BLAST ini ya, Basic Local Alignment Search Tool. Maksudnya database-nya namanya GenBank database, namun fasilitas atau tool yang bisa dipakai untuk melakukan analisis sekuen itu namanya BLAST. Ini
ada di website ya, web page ya, Basic Local Alignment Search Tool, milik dari National Institute Health di Amerika sana. Ini sangat membantu dalam mengidentifikasi sekuen gen. Setelah itu baru dibuat pohon filogenetik yang sudah didiskusikan di praktikum kemarin, mungkin sudah saya skip aja. Ini bagaimana menyusun pohon filogenetik menggunakan software dan sebagainya. Algoritmanya itu ada dua, ada UPGMA dan neighbor joining method. Jadi bisa menggunakan dua metode untuk membuat phylogenetic tree tersebut. Oke, ya, skip-nya. Ini proses-prosesnya ya tadi ya, ada distant matrix, dari distant matrix tadi menjadi dasar untuk mengkonstruksi pohon filogenetiknya. Oke, ini adalah dari luka tadi kita tahu origin of life, kemudian menyebar menjadi 3 domain. Ada domain bakteria, oke, mungkin bisa kalian baca sendiri ya. Ini terusan atas 84 fila ya, ada filum, setelah domain filum. Oke, ya 90% tadi yang bisa di apa ya, cultivation itu ada 4 fila utama dari 84 tadi yang sering dijumpai adalah hanya 4 saja, Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria, dan Bacteroidetes. Ini yang paling 4 utama fila di bakteria. Oke. Ini tadi terkait endosmbiosis ya, eukaryotic organelle origin within bacteria. Bahwa mitokondria itu berasal dari Proteobacteria, fila Proteobacteria. Kloroplas berasal dari Cyanobacteria. Sehingga phylogenetic tree eukarya tadi have been constructed from comparative sequence analysis of 18S rRNA. Jadi kalau prokaryotik tadi adalah 16, kalau eukarya adalah 18. Oke, ini adalah archaea. Archaea yang paling banyak dibahas adalah Crenarchaeota dan Eukaryokeota. Ini adalah fila di archaea yang umum ditemukan. Oke. Nah, ini perbedaannya secara struktur dan fenotipnya. Nah, sekarang terkait sistematik ya. Sistematik itu apa? Adalah untuk mempelajari diversitas organisme dan hubungannya. Kalau taksonomi kan ilmu untuk mengidentifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur. Kalau sistematik lebih ke bagaimana mempelajari keanekaragaman organisme dan bagaimana hubungan antar satu dengan yang lainnya. Jadi taksonomi bakteri tadi melibatkan 3 kegiatan ya, ada klasifikasi, ada identifikasi, dan ada nomenklatur. Klasifikasi adalah pembagian tadi berdasarkan taksanya ya, berdasarkan kesamaannya. Kalau identifikasi itu proses untuk mengkarakterisasi organisme, ya, apa yang to determine an isolate as a member. Jadi untuk memastikan apakah organisme yang kita identifikasi itu anggota dari yang takson yang sudah ada, yang telah teridentifikasi sebelumnya, atau bahkan belum teridentifikasi. Kemudian nomenklatur di sini assignment ya untuk pemberian nama spesies tadi. Ini ada aturan internasionalnya berdasarkan International Code of Nomenclature Bacteria. Jadi, jika menemukan spesies baru itu istilahnya masuk di kegiatan nomenklatur ini. Ya, ada klasifikasi, identifikasi, dan nomenklatur. Nah, untuk menuju ke identifikasi tadi atau taksonomi bakteri untuk apakah spesies baru tidak, itu ada pendekatan namanya polifasik. Ini melibatkan 3 analisis ya, polifasik itu gabungan dari fenotipik, genotipik, dan filogenetik. Jadi dasar-dasar pengetahuan fenotip, genotip, dan filogenetik ini akan menjadi menyimpulkan ini spesies baru atau tidak, dan itu namanya pendekatan polifasik. Nah, karakter fenotip apa yang dipakai itu bisa meliputi morfologi, ya, seperti morfologi koloni, sel, itu sebagai fenotip. Ada fisiologi dan biokimia, jadi kemarin kalian sudah praktikum materi uji fisiologi, uji biokimia itu sebagai data fenotip. Ada juga kemotaksonomi, itu berdasarkan analisis kandungan asam lemaknya, pola lipidnya yang ada di membran, kemudian komposisi dinding selnya. Itu fenotip. Kalau genotip, itu berdasarkan DNA hybridization, ya metode hibridasi DNA, ada rasio
G dan C itu berapa persen rasio guanin terhadap sitosinnya. Kemudian ada namanya MLST, multilocus sequence typing, dan DNA profiling, itu metode di genotyping. Kalau filogenetik itu analisis sequence 16S tadi, ada juga multi-gene sequence analysis dan ada whole genome sequence analysis. Jadi filogenetik tidak hanya analisis 16S ya, terutama untuk bakteri kan 16S. Tapi juga ada multi-gene sequence dan ada whole genome sequence. Apa itu perbedaannya nanti kita baca berikutnya. Nah, ini ada karakter fenotip, morfologi itu apa aja, kalian bisa cek di sini ada morfologi koloni, reaksi gram, ukuran sel, dan sebagainya. Motilitas, kemudian metabolisme, kemolitotrop, organotrop, dan sebagainya. Gimana menggunakan nitrogen, ya. Kemudian ini masih fenotip, ada fisiologi seperti pengaruhnya pertumbuhan terhadap suhu, pH, salinitas, adanya oksigen, katalase, oksidase, itu adalah fisiologi. Sel chemistry ada komponen fatty acid-nya, polar lipid, ya, dan sifat lain seperti ada pembentukan pigmen, antibiotic sensitivity, itu termasuk fenotip. Ini ada yang tadi ya, fatty acid analysis. Ini lihat tipe dan jenis proporsi ya, komposisi fatty acid-nya yang ada di membrannya, karena lipid membran itu terus lipid itu bisa menjadi dasar untuk identifikasi juga. Oke. Nah, ini ada beberapa pengelompokan fatty acid di bakteria, ada 5 golongan. Nah, ini metode secara umum adalah dari kultur bakteria diekstrak fatty acid-nya dari membran tadi, kemudian derivatif untuk membentuk metil ester, turunannya dari fatty acid tadi, metil ester, kemudian dianalisis menggunakan GC, gas kromatografi. Maka metil ester tadi yang menjadi dasar di peak tadi akan dibaca, dibandingkan polanya, dan dibandingkan dengan database, maka bisa untuk mengidentifikasi organisme juga. Kemudian genotyping tadi ya, ada 4 analisis yang bisa digunakan. Yang perlu diketahui bahwa semua ini saling melengkapi ya, data fenotip, genotyping, dan filogenetik itu idealnya harus dilakukan semua untuk memastikan ini spesies baru atau tidak, untuk identifikasi. Nah, ini genotyping, ini definisinya, mungkin kalian bisa baca sendiri seperti apa. Kemudian kalau DNA hybridization itu intinya adalah membandingkan 2 organisme dengan cara menggabungkan DNA-nya. Jadi ini ada 2 organisme, DNA-nya diekstraksi, kemudian di salah satu organisme DNA-nya dikasih label ya dengan fluorescence, kemudian dipanaskan supaya double helix menjadi terpisah. Setelah itu dihibridisasi dengan teknik tertentu, itu bisa digabungkan antara 2 DNA tersebut. Jika ada yang terhibridisasi ya, itu akan terhitung ya, ini yang unhybridized, jadi ada yang tidak bisa saling istilahnya berikatan hibridisasi. Nah, jika hasilnya seperti ini, persentase hibridisasi yang bisa berikatan tadi, misalnya 100%, berarti ini same species, jadi minimal 75% ini dianggap spesies yang sama, 2 organisme tadi. Tapi kalau antara 25-75 ini berarti genus yang sama. Tapi kalau di bawah 25 berarti genus yang berbeda. Itu untuk penghitungannya, penentuannya itu seperti itu. Tadi saya sampaikan ya, 70% ke atas itu spesies sama, kalau 25% genus yang sama. Ini perbedaannya dengan 16S. Jika berdasarkan 16S itu dikatakan spesies yang sama jika di atas 97%. Jika genus yang sama di atas 95%. Tapi kalau di bawah 95 berarti sudah beda genus, mungkin famili yang sama. Tapi kalau hibridisasi antara 25 sampai 70 inilah yang dikatakan genus yang sama, tapi kalau di atas 70 itu disebut spesies yang sama. Oke. DNA profile ya ini untuk melengkapi data yang ada untuk apakah spesies itu apakah benar-benar, karena kita tahu di bawah spesies itu ada strain, atau kalau tumbuhan itu ada subspesies ya, atau varietas. Nah, sama di bakteri juga ada strain atau subspesiesnya. Itu bisa dipastikan dengan metode-metode ini. Ribotyping, RAP-PCR, AFLP, RBD, ya. Ini dengan bantuan enzim restriksi. Jadi nanti akan dipotong DNA-nya oleh enzim sehingga membentuk
pola-pola restriksi seperti ini. Ini bisa dibandingkan apakah polanya sama atau tidak. Kalau sama berarti dia sama strain-nya. Kalau tidak sama berarti beda strain, tapi spesies yang sama. Jadi yang diuji pasti spesiesnya sama. Kita ingin memastikan apakah strain-nya berbeda atau tidak. Nah, ini adalah metode yang sampai mendeteksi level strain ini ya, RFFP dan sebagainya ini. Kalau RNA gene sequencing itu hanya sampai level spesies. Sedangkan MLST ini juga berperan penting untuk membedakan tadi ya, closely related strain. Jadi apakah itu strain yang sama atau tidak juga bisa diketahui dengan metode MLST. Ada GC ratio ini juga untuk mengetahui strain sama atau tidak. Itu bervariasi antara 20 sampai 80% pada bakteri dan archaea. GC rasionya itu satuannya persen ya. 20 sampai 80%, nggak mungkin di atas 80%, di antara 20 sampai 80%. Kalau di atas 80% artinya ya sangat tinggi itu, nggak mungkin karena selain G dan C kan juga ada komponen basa nitrogen lainnya, ada timin dan ada sitosin. Nah, 16S ini sebagai gold standard untuk identifikasi ya. Tadi saya katakan kalau perbedaannya hanya 3% itu artinya spesies yang sama, artinya di atas 97% persamaannya, perbedaannya 3%, tapi kalau perbedaannya itu lebih dari 5% atau persamaannya 95% itu genus yang sama. Namun kekurangannya 16S tadi ya tidak bisa membedakan pada level di bawahnya spesies. Oleh karena itu perlu dukungan metode lain seperti MLST tadi, atau tadi di genotypic analysis kan ada 3, 16S, ada multi-gene sequence analysis, ada satunya whole genome sequence analysis. Nah, multi-gene sequence analysis ini hampir mirip dengan MLST, hanya saja gen yang digunakan kalau MLST adalah sebagian kecil gen, tapi kalau multi-gene ini complete genome, jadi whole genome sequence-nya yang dipakai. Ini alatnya atau metode sequencing-nya lebih advance lagi ya kalau untuk complete sequence. Nah, ini whole genome sequence juga, ini genome total itu yang di sequence, sehingga diperoleh genome structure, diketahui ya ukurannya, jumlah kromosomnya, terus GC rasionya, kandungan gennya apa saja, dan susunan gennya apa saja. Nah, untuk konsep spesies yang perlu diketahui bahwa spesies pada prokariot itu berbeda dengan eukariot. Kalau prokariot tadi, spesies sama tadi berdasarkan pada kesamaan tadi. Kalau 70% itu ke atas berdasarkan DNA hybridization, tapi kalau 97% ke atas itu berdasarkan 16S. Jadi tidak sama dengan definisi spesies pada organisme eukariot yang bisa pokoknya bisa bereproduksi dan sebagainya itu dikatakan spesies. Tapi kalau di bakteri itu definisinya itu berdasarkan sharing tadi ya, high degree similaritas. Jadi persamaan sekuen DNA-nya itu yang menjadi dasar definisi dari konsep spesies. Nah, ini untuk taksonomi seperti hanya tumbuhan, ada taksonominya juga ya. Ada domain, film, kelas, order sampai spesies. Untuk penulisannya, tata namanya ini yang perlu diketahui, dan setiap ini ada karakter yang spesifik ya. Kalau masuk ke order ini artinya memiliki persamaan apa, konfirmasinya menggunakan apa metodenya, dan sebagainya. Bisa dilihat di slide. Nah, biological concept species is not meaningful for prokaryote. Jadi tidak konsep spesies secara biologis yang didefinisikan secara umum itu tidak berarti ya untuk prokaryot karena they are haploid tadi ya dan tidak melakukan reproduksi secara seksual. Sehingga sebagai alternatif untuk penentuan spesies tadi berdasarkan tadi kesamaan DNA sequence-nya tadi. Nah, ini multi-gene phylogenetic analysis tadi dibandingkan tipe-tipe gennya ini untuk memastikan apakah ini strain yang sama atau tidak ya, atau bahkan spesies yang sama atau tidak. Ini konsep spesies karena di prokaryote tadi ada asumsi vertical gene flow juga kan dari pembelahan biner tadi itu secara vertikal DNA akan diturunkan ke anakannya, sedangkan juga ada kemampuan tadi horizontal gene transfer yang tidak dimiliki oleh eukariot. Sehingga bakteri tadi sangat variabelnya tinggi sekali atau variasinya besar. Itu ya kenapa kok tidak konsep spesies tidak berlaku untuk prokariot. Oke.
untuk klasifikasi ya tadi harus menggunakan data fenotip ya, sehingga hubungan evolusi juga akan diketahui. Binomial system ya, seperti halnya tumbuhan kita mengikuti aturan yang sama, ada International Code of Nomenclature Bacteria ini untuk nomenklaturnya ya, jadi pemberian namanya itu harus mengikuti standar di International Code ini. Dan ada dua referensi utama untuk mempelajari diversitas bakteri. Yang pertama adalah Bergis Manual of Systematic Bacteria. Ini digunakan untuk identifikasi ya, Bergis Manual of Systematic. Sedangkan yang buku prokariot itu buku ini informasinya penting untuk mendapat informasi fisiologi ya, karakteristik fisiologi bakteri itu apa saja, itu bisa dibaca di buku judulnya prokariot, ekologinya bagaimana, filogeninya, metode isolasinya seperti apa, kultivasinya apa, itu bisa dibaca di sini. Kalau untuk identifikasi di sini lebih mengarah ke karakter fenotipnya ya, fenotipiknya, artinya dia fisiologi terhadap pH seperti apa, terus gramnya apa, terus karakter selnya, ukuran diameter itu bisa dibaca di Bergis Manual. Tapi kalau secara kompleks lagi itu lebih di prokariot. Ya, itu buku pedoman kita di mikrobiologi. Nah, untuk mendapat rekognisi new species itu syaratnya ada dua. Pertama, sampel bakteri tadi harus dimasukkan atau menjadi koleksi di culture collection. Dua culture collection yang sudah di sertifikasi ya. Indonesia itu ada punya Indonesian Culture Collection in Assisi punyanya LIPI. Atau di luar negeri ada Jepang dan sebagainya itu punya lab yang kayak museum gitu ya, isinya kultur seluruh internasional, ada semua di sana. Itu syaratnya harus didepositkan di sana. Yang kedua, syaratnya kalau ingin mempublikasikan, kita mengklaim spesies baru, maka harus dipublikasikan di jurnal ini. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Karena di sini pasti akan direview oleh pakar-pakarnya, apa benar ini metodenya, dan sebagainya, sehingga kalau sudah tepat, oke, itu bisa diakui spesies baru. Dan ada Komite Internasional Systematic and Prokaryote ini yang bertanggung jawab untuk melihat nomenklaturnya, taksonomi yang sudah diajukan tadi. Kalau sudah oke, nanti bisa diterima sebagai spesies baru. Nah, ini National Microbial Culture Collection di setiap negara, ada Amerika, ada Belgia, Prancis, ya, Jerman, Jepang, Netherlands, Scotland, ada Korea, dan Indonesia. Oke ya, di koleksi ini mengkatalog dan menyimpan mikroba dan menyediakan kultur, jadi kita bisa membeli di kultur di sini, boleh dibeli untuk tujuan penelitian terutama. Untuk tujuannya juga untuk melindungi diversitas mikrobia juga, tidak hanya sekedar museum, seperti hanya museum yang dilakukan oleh museum ya. Kemudian menjaga koleksi tadi. Jadi dipastikan itu tidak mati ya. Kultur kalau museum kan kadang diawetkan mati. Kalau bakteri ya dia diawetkan tapi tetap hidup di viable culture. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, udah. Ya. Ya, saya Bisla Ibrahim dari kelas A, Pak. Izin tanya mengenai yang materi awal tentang itu, Pak, keberadaan fosil mikroba ya, Pak, yang itu Ya. tahun 4 miliar tahun yang lalu kalau tidak salah ya, Pak. Ya. Atau sekitar 3. Nah, itu kan ini masih kayak berupa apa ya, dari penemuan para peneliti apa ya, kayak arkeolog, para paleontologis gitu ya, Pak. Ini Ya. cara mereka tahu ini jenisnya ini memang sampai seumur 3,8 miliar tahun itu bagaimana ya, Pak? Apakah dilihat dari umur keberadaan karbon batu atau bagaimana ya, Pak? Karena ini kan umurnya sangat lama ya, pasti sekitar miliaran tahun gitu. Cara mereka identifikasinya bagaimana ya, Pak? Kalau secara singkatnya. Ya. Ya, benar, untuk menduga ini usianya berapa tahun ya berdasarkan batunya itu, karbon yang tersimpan itu masih terkandung di bebatuan tersebut, ya, berdasarkan prediksi usia karbonnya, benar. Apakah hanya dari karbon itu saja ya, Pak, kalau penentuannya? Kalau secara umum itu hanya dari karbon saja ya, Pak, kalau Iya, di karena kan kalau sudah berupa fosil itu kan sudah istilahnya ya batu juga, cuman strukturnya yang memiliki struktur seperti mikroba tadi, diduga seperti mikroba, dan
Dan itu kan tidak hanya satu kan, mungkin lihat struktur tadi dalam satu fosil itu. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara untuk memperkirakan usianya ya dengan melihat karbon di bebatuan tersebut bisa deteksi berdasarkan ada metode yang sudah dikembangkan, ya itu saja yang bisa dilakukan. Oke Pak, baik Pak. Oke. Kasih Pak atas Ya, penjelasannya Pak. ya. Oke, yang lainnya silakan. Permisi Pak. Ya. Ya, saya Victor dari kelas biologi. Izin tanya Pak terkait interpretasi hasil pembacaan pita-pita DNA tadi yang di PCR itu bagaimana Pak ya? Oke. Terima kasih. Ini salah satu contoh hasil amplifikasi 16S rRNA. Itu ukurannya mendekati 1.500 base pair. Jadi ini kilobase ya, jadi ini 1.000, ini 500, 1.000, 1.500. Nah, 16S itu kurang lebih antara 1.400 sampai 1.500 base pair. Ya, untuk pembacaan ini hanya sekedar mengkonfirmasi bahwa DNA 16S tadi sudah berhasil diisolasi dengan munculnya pita DNA ini di panjang base pair-nya di kisaran yang seperti diharapkan. Jadi seperti itu. Kalau untuk pembacaan yang pola-pola pita DNA yang bermacam-macam tadi, ntar misalnya hasil dari ini, kalau ini bukan hasil amplifikasi ya, jadi awalnya sebelum didapatkan ini perlu didapatkan pita DNA awal dulu, artinya amplifikasi awal juga dilakukan, didapatkan mungkin single band aja. Nah, single band tadi itu akan diambil, diekstraksi, jadi memungkinkan ini dicongkel gitu ya, diambil, diekstraksi dengan kit tertentu untuk dipisahkan dengan ini ada gelnya ya, itu komponen gelnya itu, sehingga didapatkan DNA-nya saja. Kemudian dari DNA ini akan ditambahkan enzim yang akan memotong-motong basa DNA pada titik-titik tertentu. Nah, kalau band tadi, DNA tadi terpotong, maka potong tadi akan membentuk ukuran-ukuran lebih kecil kan, ukuran DNA-nya. Nah, itu akan terbentuklah pola-pola pita DNA yang lebih dari satu pita. Itu bisa dibacanya seperti itu. Jadi setiap panah-panah ini mungkin bisa mengarahkan ada ini adalah mungkin kontrolnya gitu ya, yang level 6, kemudian ini hasil restriksinya, ada perbedaannya di mana, jadi ada di sini ada pita, di sini nggak ada, artinya spesies 1 dan 2 ini berbeda strain. Ini adalah mungkin dari 5 ini spesies yang sama, ingin memastikan ini strain-nya sama atau tidak. Ini ada yang pola yang sama, ini ada yang pola yang sama, ada yang ini tidak sama. Jadi strain spesies 2 ini mungkin lebih berbeda dibandingkan yang lainnya. Jadi kurang lebih secara kualitatif seperti itu untuk membedakan. Dan bisa lebih teliti lagi, ini bisa dimasukkan ke software. Nanti software akan menganalisis secara kuantitatif ya, memastikan antara well ini ya, sumuran ya untuk memasukkan sampel DNA-nya well 1 sampai 6 atau spesies 1 sampai 6 itu seberapa besar perbedaannya berdasarkan keberadaan pola pita-pita DNA tadi. Itu bisa dianalisis dan bisa dimunculkan font filogeniknya juga, seperti font filogenik itulah. Itu untuk memudahkan interpretasi datanya. Kurang lebih seperti itu ya untuk membacanya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Jadi jangan alergi kalau ada data-data pita DNA itu, paling tidak kalian informasinya untuk membandingkan aja. Oh, ada pita DNA ini, tergantunglah kalau dia tujuannya untuk identifikasi berarti harus melihat perbedaannya. Tapi kalau hanya untuk deteksi berarti oh ini ada atau tidak itu aja. Oh, bakteri ini memiliki gen ini. Oh, kalau ini nggak ada pita berarti tidak punya gen itu dan sebagainya. Ya, kualitatif aja. Oke, ada yang lain? Oke, seperti biasa nanti kuis dengan soal seperti ini, jawaban pendek. Mungkin bisa di-screenshot. Kemudian nanti jawabannya diketik seperti minggu lalu dan di-submit. Nanti saya buatkan kuis submission-nya di GCR. Ya, nomor 1, ada 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan
Kalian masih ingat jawabannya tadi yang sudah saya sampaikan di kuliah tadi? Oke, sudah di screenshot semua ya. Oke, kalau sudah bisa saya